Terdengar biasa tapi berbahaya. Seorang teman bertanya, berapa gajimu sebulan kerja di toko itu? Ia menjawab 1,5 juta rupiah. Cuma 1,5 juta rupiah, sedikit sekali. Ia menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Sejak saat itu, temanmu menjadi membenci pekerjaannya. Lalu dia meminta kenaikan gaji pada pemilik toko. Pemilik toko menolak dan mem-PHK-nya. Kini temanmu malah tidak berpenghasilan dan jadi pengangguran. Saat arisan, seorang ibu bertanya, rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak? Rumah yang tadinya terasa lapang sejak saat itu mulai terasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terlibat hutang kala mencoba membeli rumah besar dengan cara kredit ke bank. Yang ketiga, saudara laki-lakinya bertanya saat kunjungan seminggu setelah adik perempuannya melahirkan. Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan? Tidak ada, jawab adiknya pendek. Saudara laki-lakinya bertanya lagi, astaga, apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah untuk istriku walau tanpa alasan yang istimewa. Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran. Sebulan kemudian suami istri ini akhirnya bercerai karena si istri berpikir suaminya tidak mampu membahagiakannya. Dari mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang diucapkan saudara laki-laki kepada adik perempuannya. Seorang bertanya pada kakek tua, berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan? Sebulan sekali. Wah, keterlaluan sekali anakmu itu. Di usia senjamu ini harusnya mereka mengunjungimu lebih sering. Hati si kakek menjadi sempit, padahal tadinya ia amat rela terhadap anak-anaknya. Ia jadi sering menangis dan ini memperburuk kesehatan dan kondisi badannya. Sejujurnya apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan di atas itu? Jagalah diri dan jangan mencampuri hidup orang lain. Jangan mengecilkan dunia mereka, menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki, mengkritisi penghasilan dan keluarga mereka dan lain-lain. Masuklah ke rumah orang lain dengan keadaan buta. Keluarlah dari rumah orang lain dalam keadaan bisu. Kita akan menjadi agen kerusakan di muka bumi dengan cara ini. Bila ada bom yang meledak, cobalah introspeksi diri. Bisa jadi kitalah sebenarnya yang menyalakan sumbunya. Ya, ternyata kita tuh nggak sadar ya, banyak hal-hal yang kecil, hal-hal yang menurut kita nggak apa-apa kayak gitu, yang menurut kita remeh temeh dan lain sebagainya, ternyata itu kayak pemicu ataupun sumber dari masalah-masalah yang yang menurut kita loh kok bisa terjadi kayak gitu. Ternyata kita harus ada sadar diri, harus ada kayak lu ngapain juga ngomong kayak gitu gitu. Maksudnya ada faedah apa yang lu dapat kalau lu ngomong kayak gitu. Baiknya lu sumpel aja mulut kayak gitu, biar biar itu cuma buat lu doang yang konsumsi kayak gitu.